Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali pembahasan kali ini dari AFC Champions League 2. Jujur ini ya, awalnya kami nggak paham loh ya, kenapa kok Persib lawan Manila Tiger di playoff. Bukannya Manila Tiger udah masuk ke babak grup duluan ya? Tapi setelah kami mencari tahu, ternyata akhirnya kami pun paham. Jadi begini ya, awalnya Persib itu kan lawan wakil Korea Utara di playoff. Tapi karena wakil Korea Utaranya ini nggak lolos lisensi, kan harusnya Persib bisa lolos otomatis dong, kayak musim kemarin. Tapi ternyata musim kemarin itu setelah kami cari tahu, Persib lolos otomatis itu karena dua hal. Yang pertama, karena wakil Korea Utara itu nggak lolos lisensi. Yang kedua, ada yang mundur di babak grup, yakni juara Piala Vietnam kemarin tuh mundur, makanya Persib bisa lolos otomatis. Nah, kalau musim ini dua wakil Vietnam itu ikutan semua, nggak ada yang mundur, dan ternyata wakil Korea Utara nggak lolos tuh lisensi, makanya Persib dicarikanlah lawan baru. Dan ternyata dari hasil pengamatan berdasarkan peringkat liga di 2024 ya, Liga Filipina ternyata masih di bawah Liga Thailand. Makanya wakil Filipina akhirnya dikuranginlah satu yang lolos otomatis, yakni cuma kayak Iloilo aja sebagai juara Liga Filipina. Sementara posisi Manila Tiger digantikan oleh Ratchanburi FC dari Thailand sebagai juara Piala Thailand, karena peringkat Liga Thailand masih lebih tinggi dibanding Liga Filipina. Ya udah, akhirnya karena memang peringkat Liga Thailand lebih tinggi, Manila Tiger pun jadi korban, harus terlempar dari yang namanya masuk babak grup secara otomatis dan harus menjalani babak playoff melawan Persib Bandung, dan yang menang akan lolos ke babak grup. Ternyata begitu ya. Nah, laga Manila Tiger lawan Persib ini rencananya sih akan digelar tanggal 13 Agustus 2025 di Manila dulu ya, habis itu baru di Bandung. Yang menang nanti baru lolos ke babak grup ya. Jadi gitu ya. Kami pun mohon maaf ya atas pembahasan kami di video sebelumnya. Jadi ada kekeliruan dari kami. Intinya Persib tetap jalani babak playoff lawan Manila Tiger. Kalau Persib ingin lolos otomatis ya tinggal tunggu atau mungkin berharap Manila Tigernya mundurkan diri ya. Tapi itu nggak mungkin ya. Tapi ya kita berharap aja Persib bisa menang di playoff lawan Manila Tiger. Kalau tadi kita sudah bahas calon lawan Persib di playoff ACL 2, nah inilah calon lawan timnas di round 4. Yang pasti Indonesia nggak akan ketemu Arab Saudi lagi loh ya di round 4, sebab kan Arab Saudi ini udah satu grup nih di round 3, masa ketemu lagi. Jadi calon lawan-lawannya itu ada Oman atau Palestina dari grup B ya, atau mungkin Qatar atau Uni Emirat Arab ya di grup A. Nah, kembali kami ingatkan ya, di round 4 ini itu ada 6 tim, dan 6 tim ini akan dibagi dalam 2 grup, grup A dan grup B. Masing-masing grup itu diisi 3 tim, dan cuma juara grup aja yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara runner up akan lanjut ke round 5. Dan kami pun kembali mengingatkan, takutnya kalian pada lupa atau mungkin ada yang belum tahu. Babak round 4 ini sistemnya tuh nggak ada kandang tandang loh ya, tapi terpusat di satu negara. Katanya sih ini ada Qatar dan Arab Saudi yang udah ngotot nih pengen jadi tuan rumah di round 4. Nah, repot kan kalau di round 4 ketemunya tim-tim dari negara onta. Kemarin ada bilang ini bukan gagal bang, tapi kita lebih berprestasi masuk round 4. Iya memang betul memang di satu sisi timnas itu jadi tim dengan
pencapaian terbaik selama di kualifikasi Piala Dunia di negara ASEAN lo ya, karena masuk ke round 4. Karena tim-tim ASEAN sebelumnya itu cuma semua tewas di round 3, seperti Thailand dan Vietnam memang tewas di round 3. Tapi gini loh maksud kami, kenapa kami bilang gagal? Ya gagal memang lo, gagal lolos otomatis di round 3. Masuk ke round 4 itu bukan sebuah prestasi lo, bukan buat kami. Kenapa? Seandainya lolos otomatis di round 3, nggak perlu capek-capek kan ketemu tim-tim onta itu di round 4. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Betul memang prestasinya adalah Indonesia nggak gugur di round 3, tapi masih punya harapan. Beda dengan Vietnam dan Thailand yang keok atau gugur di round 3 ya. Tapi masuk ke round 4 itu bukan sebuah pencapaian buat kami, tapi sebuah apa ya, tantangan yang lebih berat. Karena di round 4 ini berat, cuma juara grup lo yang diambil. Sekarang kita coba nih, kita bicara soal buruknya deh, kita berandai-andai. Misalnya Indonesia dapat satu grup dengan Qatar dan Oman lah. Apa nggak apes tuh? Sementara kita tahu Qatar dan Oman adalah dua negara yang paling licik di sepak bola Asia. Qatar itu dijuluki sama supporter-supporter internasional, bukan Qatar, tapi kafar. Sementara Oman dijuluki oleh supporter-supporter di dunia dengan kata-kata Omen alias nol kemanusiaan. Makanya dari dulu, dari kemarin pun kami bilang round 4 itu bukan prestasi buat kami. Sekarang gini deh, secara logika, secara perasaan kalian deh, ketika timnas Indonesia masuk ke round 4 satu grup dengan negara-negara onta, apa kalian tega ngelihat timnas kita dizolimi, dicurangi loh di negara orang, sementara kita warga negaranya nggak bisa ngapa-ngapain? Apa nggak nyesek tuh? Makanya kami bilang jangan sampai deh kita masuk ke round 4. Ini bahaya kalau masuk ke round 4. Tapi ya gitulah. Ada yang bilang ini malah prestasi bang, masuk. Prestasi dari mana? Coba kalau lolos otomatis di round 3, kita nggak perlu capek-capek kan ngelawan tim-tim di round 4. Nah kemarin Patrick Kluivert sendiri sudah mengatakan gak akan nambah pemain lagi, cukup ini aja pemainnya. Nah kami nggak tahu nih, apakah yang dimaksud Kluivert cukup ini tuh cukup untuk lawan Jepang atau cukup di round 4 gitu kan, kami belum tahu. No, I'm happy with the team at the moment. I'm happy with the players. I have enough players, so no, not going to add players. Ya kalau misalnya di round 4 cukup dengan pemain ini saja ya, kami pikir ya ini nggak masuk akal karena masih kurang banyak, masih butuh tambahan striker. Tapi terserah situ, udah situ pelatihnya. Lanjut kita ke berita klub. Mungkin di sini nggak akan terlalu banyak berita transfer, tapi akan kita selingi dengan beberapa berita ringan aja. Yang pertama, ini kami agak ngakak juga sih membaca sebuah cuitan di akun X alias Twitter ya. Kita baca sama-sama ya cuitan dia atau tulisannya dia. Lokal pret so iye, main kayak sampah, juara liga sampah. Taruhan potong titit, dia nggak akan main mentar malam. Nah, cuitan ini tuh ditujukan buat Beckham Putra. Dia bilang mau potong titit ya kalau Beckham Putra main. Ternyata si Beckham Putra malah dimainin. Pertanyaannya, gimana ya kabar tititnya ini orang? Tebak. Tetap gak bakalan berani kok. Cuma gertak sambal alias banyak bacot doang. Akunnya aja hilang tuh sekarang. Inilah contoh, makanya kami bukan mengada-ada. Ini contoh nyata. Begitu akutnya kebencian orang-orang di negeri ini lo ya. Benci ke orang itu sampai kayak lupa harga diri. Mana tulisannya pakai bahasa Jakarta lagi. Ada yang malu satu Jakarta nih. Makanya banyak-banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini zaman makin edan. Yang dibenci sama dia, sama Beckham tuh apanya coba? Emang si Beckham punya salah apa? Kita sama-sama manusia, sama-sama hidup di Indonesia, sama-sama makan nasi. Lah si Beckham juga ngebela timnas Indonesia. Pertanyaan aneh nih ya, emang si Beckham punya salah apa ame luntong? Aduh. Yang kedua ada Persita Tangerang yang meresmikan Carlos V-nya sebagai pelatih baru. Meskipun dalam video yang dimunculkan, dalam video Dondil ya, itu nggak memunculkan sosok dari si P-nya, tapi berdasarkan, ya, itu kan ada pulpen tuh. Pulpen kan artinya pennya, itu udah ketebak ya, yang akan diumumkan adalah Carlos P-nya.
Yang ketiga soal Stefano Cugura yang melatih klub Liga 2 Barito Putra. Nah inilah yang kami bilang, banyak banget SDM kita bangsa ini yang rendah loh. Mereka ini nggak mau nyari tahu, tapi senengnya nyinyirin doang dan ngehujat doang. Jadi seolah-olah dia yang bego malah bangga dengan kebegoannya. Teko alias Stefano Cugura, dia mau ngelatih di tim manapun juga, mau di Liga 1 kek, mau di Liga 2 kek, mau di Liga 3 kek, mau di Liga antah berantah di Indonesia pun kagak ada yang larang. Wong si Teko itu udah WNI, udah warga negara Indonesia. Makanya daripada lulu pada nyinyir, mendingan belajar, mendingan cari tahu. Noh, buka Transfermarkt, lihat tuh, plototin si Teko orang mana di situ. Aduh, payah. Yang keempat soal sesi foto Ciro Alves di Malut United ini pun jadi perbincangan. Terlihat dalam foto Ciro ini seperti agak kurang seneng ya, nggak ceria gitu, nggak kayak ketika dipoto di Persib yang biasanya suka nyengir. Buat Ciro Alves nggak usah tegang gitu, tenang ro. Cielah, bilang net pakai ro segala, so akrab lumin sama Ciro. Ya masa kami bilang tenang Cir, malah kagak enak kedengerannya, ya nggak? Buat Ciro Alves, tenang aja Mr. Ciro. Di Malut juga bakalan banyak fansnya juga ya, meskipun mungkin gak seheboh supporternya Birbar alias Biru Barat. Yang paling juga agak kaget dikit lah dengan perbedaan budaya antara Bandung dengan Maluku. Tapi orang Maluku baik-baik kok, kata orang Maluku. Kata orang asik asal tak diganggu, itu kata orang Maluku. Asal jangan kayak Matel aja, tau Matel kan? Itu yang nungguin motor lewat di jalan. Dari Persebaya, Mahmud Eid batal merapat ke Persebaya. Bukan karena Persebaya ini nggak nawarin dia buat masuk ke Persebaya lagi loh ya, tapi memang nggak menemui titik kata sepakat soal gaji. Nah saat ini Persebaya itu jadi satu-satunya tim yang sudah melengkapi slot 8 pemain asingnya. 8 pemain asing Persebaya udah komplit ya. Ada Risto Mitrevski, ada Dime Dimov, Gali Freitas, Dejan Tumbas, Bruno Moreira, Flavio Silva, Francisco Rivera, dan satu lagi yang belum diumumin adalah Pablo Ganet. Nah, pertanyaannya gini deh, musim lalu Persib itu jadi tim paling pertama yang mengkomplitkan pemain asing dan akhirnya Persib jadi juara. Apakah musim ini Persebaya yang paling pertama komplit pemain asingnya, maka Persebaya yang akan jadi juara? Dari PSM Makassar, ini bukan soal bursa transfer loh ya, tapi PSM itu ibarat apa ya? Ibarat udah jatuh ke timpa tangga, udahnya kena registration ban, 3 periode nggak boleh ikutan bursa transfer. Habis itu apa? Didenda 400 juta nih sama AFC lantaran kemarin PSM ini main di apa ya? ASEAN Club ya, ASEAN Club Championship. Sekarang ditambah lagi nih dituntut nih sama mantan pemainnya, yakni William Pluim. Nah, William Pluim ini nuntutnya banyak banget nih sama PSM ya, nuntut gaji dia berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun di PSM kali ya. Lalu juga mungkin kompensasi kontrak yang nggak dibayar dan lain-lain. Tapi memang semua tuntutan William Pluim itu nggak dipenuhi sama pihak PSM Makassar. Akhirnya William Pluim ya mau nggak mau ngelaporin ini ke pihak NDRC-nya FIFA. Dan akhirnya NDRC FIFA jatuhin sanksi sama PSM Makassar 2,2 miliar. Nah, selain menjatuhkan sanksi sama PSM, pihak NDRC FIFA ini meminta nih sama PSSI untuk segera merubah aturan transfer di Indonesia. FIFA mengharapkan ada tindakan tegas dari PSSI untuk klub-klub di Indonesia yang menunggak gaji ataupun punya utang piutang seperti pengurangan poin, nggak boleh ikut liga dan lain-lain, agar klub-klub di Indonesia itu nggak seenaknya pada para pemain. Nah tuh, FIFA aja udah nyaranin kayak gitu. Ini udah saatnya nih Erick Thohir ini buat memantau liga, buat bikin liga maju. Terapin aja tuh yang kayak di Italia. Klub yang nunggak gaji kurangin poin, klub yang punya utang nggak boleh ikut liga, biar pada kapok.
Yang ketujuh dari Persijap Jepara, Mario Lemos. Mario Lemos lu ya, bukan Raul Lemos. Nah, kalau Raul Lemos tuh lakinya Chris John. Chris John lagi. Chris Dayanti maksudnya. Nah, pelatih asal Portugal ini bukan ke Kediri ataupun ke tim lain ya, ke Bali United ya, tapi memang merapat ke Persijap Jepara. Ingat, Mario Lemos asal Portugal, bukan Raul Lemos asal Timor Leste.